Halo Metafisiker, Dan Mulia Supriyatna di sini kembali menjumpai Anda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas lanjutan dari tema video sebelumnya, yaitu tentang ilmu tertinggi dari segala ilmu, yaitu moksa. Saya merenungkan dan ternyata sepertinya sudah saatnya setiap kita memiliki awareness masuk fase berikutnya, yaitu memahami dan mengerti lebih banyak tentang moksa. Ya, so dalam beberapa menit ke depan saya akan menjabarkannya sesuai apa yang sudah saya terima pengertiannya. Kiranya ini akan membantu kita, bermanfaat bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan hidup di akhir zaman ini. Ini akhir zaman berarti ada awal zaman. Nah, apa kaitannya awal zaman, akhir zaman, dan moksa? Saya akan menjelaskannya dalam beberapa menit ke depan. Tetap di sini bersama saya di channel Metaphysics for Life. Zaman akhir. Ya, Anda dan saya kerap kali mendengar ini akhir zaman, ini zaman akhir. Tetapi apakah Anda menyadari apa kaitannya zaman awal, zaman akhir, dan moksa? Ini yang akan saya bahas kali ini. Zaman awal adalah sebuah kehidupan di mana manusia di dalam kesehariannya, habitnya, lifestyle-nya adalah menerapkan gaya hidup yang disebut moksa. Ya, di mana orang-orang di zaman awal ini sama sekali tidak ada kemelekatan perihal hal-hal materialisme. Gaya hidup orang di zaman awal begitu berupaya untuk terhubung dan melekat kepada Tuhan dengan cara tertentu. Dan sama sekali tidak ada kemelekatan mengejar hal-hal duniawi. Dan itu adalah lifestyle-nya kehidupan manusia di zaman awal. Mereka benar-benar menerapkan gaya hidup yang sangat jauh kontras berbeda dengan kehidupan di zaman akhir ini. Dan orang yang hidup di zaman awal berdasarkan literasi sakral yang saya dapatkan bahwa kehidupan manusia di zaman ini begitu bahagia, begitu sempurna, begitu tenang, sehat, sentosa, sejahtera. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kepiluan. Semua kehidupan berjalan begitu makmur. Itulah kehidupan di zaman awal. Dan kehidupan manusia di zaman awal, habitnya adalah menerapkan gaya hidup, lifestyle yang disebut moksa. Nah, sekarang akhir zaman di mana kita hidup hari ini, di mana faktanya, realitanya kehidupan di akhir zaman itu begitu banyak kesusahan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesengsaraan, kepiluan. Kenapa? Karena memang sejatinya kehidupan di akhir zaman ini mengalami kemerosotan 75%. Kualitas baiknya kehidupan telah merosot sebanyak 75%. Jadi contoh dalam hal fisik saja, orang zaman awal itu tingginya sekitar 10 meter. Orang di akhir zaman kurang dari 2 meter. Hanya beberapa orang saja yang mencapai 2 meter. Orang-orang hidup di zaman awal usianya puluhan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Orang di zaman akhir 80, beberapa mencapai 100. Di dalam segala hal, kemerosotan yang terjadi di dalam kehidupan di zaman akhir ini sudah 75%. Dan tinggal 25%. Termasuk moral manusia. Adab manusia, itu yang saya bilang orang sekarang tuh kurang beradab, cenderung biadab.
Ya, kita melihat berita di TV, satu dengan yang lain tidak segan menganiaya. Ya, kalau hanya membenci sih mungkin masih mending lah ya. Ini menganiaya fisik, bahkan membunuh. Bayangkan, sudah tidak beradab. Kemerosotan di zaman akhir sungguh signifikan. Dan itu pula lah yang membuat kehidupan siapapun kita yang hidup di zaman akhir ini akan diseret, akan dipaksa berhadapan, dealing dengan yang namanya kesusahan hidup. Termasuk mencari penghidupan, ekonomi gitu ya. Anda merasakannya, saya merasakannya. Nah, bagaimana agar kita bukan hanya survive atau menang, terbebas dari kesengsaraan hidup di akhir zaman ini, yaitu dengan cara menerapkan ilmu yang juga diterapkan oleh kehidupan manusia di zaman awal tadi, yaitu adalah gaya hidup yang disebut moksa. Ya, mungkin Anda berpikir moksa itu hanya orang yang berilmu tingkat tinggi. Ya, saya provokasi ketika membuat judul ilmu tertinggi adalah moksa. Sebenarnya moksa adalah gaya hidup, lifestyle, nature-nya, alamiahnya manusia itu bisa melakukan gaya hidup moksa. Tetapi karena yang tadi saya bilang, degradasi, kemerosotan, pengertian dari zaman awal sampai zaman akhir telah hilang 75%, maka manusia memiliki sedikit awareness dan pengertian tentang gaya hidup moksa. Maka yang terjadi ya seperti sekarang ini menjadi tidak beradab gitu ya, biadab. Moksa itu bukanlah ilmu yang berlebihan. Moksa adalah lifestyle yang bisa diterapkan siapapun Anda yang dengan sadar menyadari jati dirinya, siapa dirinya. Maka dengan gaya hidup moksa, lifestyle moksa, Anda akan menang menghadapi kenyataan, realita, kehidupan di akhir zaman yang cenderung akan menyeret kepada berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan. Baik perihal kesehatan, baik perihal mental, baik perihal ekonomi, keuangan. Kecenderungannya kehidupan akhir zaman akan menyeret siapapun kepada kesusahan. Mengapa demikian? Itu bahasan lain nanti ya, karena ada sosok yang memang diberi kuasa di akhir zaman ini untuk membuat kehidupan lebih susah. Nanti bahasanya. Salah satu master atau guru besar dalam sejarah manusia, satu kali muridnya bertanya begini, master atau guru gitu ya, apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin berkenan kepada Tuhan? Rohani sekali murid ini bertanya begitu. Lalu guru ini berkata, jualah hartamu dan ikutlah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Murid itu menjadi sangat sedih. Karena apa? Hatinya begitu melekat kepada hartanya, kepada hal-hal duniawi, materialisme. Dan selama hidup seseorang begitu melekat kepada hal materialisme, maka ia akan senantiasa didera dengan kesedihan, didera oleh kesengsaraan, didera oleh kepiluan. Karena apa? Ia begitu takut kehilangan itu semua. Atau bagi yang belum memilikinya, ia begitu sedih karena belum memilikinya. Itu adalah bukti kemelekatan. Guru besar dalam sejarah juga berkata demikian. Lepaskan diri dari kemelekatan terhadap hal materialisme. Keterlepasan dari hal materialisme bukan berarti kita sama sekali tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Ya, secara normal saya pun melakukan kegiatan konvensional. Saya membuka usaha, saya melakukan pekerjaan sekularisme, ya, membantu di bidang legal, di bidang hukum gitu ya. Tetapi saya tidak lagi mengejar seperti ketika saya belum memahami prinsip-prinsip kebenaran bagaimana menjalani kehidupan. Jadi saya lebih menyadari bahwa hidup ini ada blueprintnya. Siapa yang menciptakan blueprint? Ya memang Tuhan. Tetapi memang detailnya kita yang menggambar kehidupan dengan karma kita. Jadi kalau karma kita baik, pahala kita baik, besok atau lusa hal-hal baik akan datang kepada kita. Sekalipun tidak mengejarnya.
Dengan kata lain, apa yang menjadi bagian kita tidak dikejar pun itu datang gitu ya. Ya saya memang sudah free gitu ya, ada ya bersyukur, nggak ada ya saya tidak menjadi gundah, tidak menjadi galau gitu ya terhadap hal-hal ekonomi. Dan pagi-pagi ketika saya bangun, karena saya mengelola grup gitu ya, saya mengecek apa yang terjadi dan ada salah satu orang yang mengabari bahwa saya sudah transfer. Tidakkah itu menyenangkan? Saya tidak meminta, saya tidak tidak berkeluh kesah, saya tidak mengejar, tetapi segelas air di masa haus gitu ya, itu akan sangat menyenangkan. Ya, artinya apa? Kita tuh tidak perlu mengejarnya, kita hanya perlu mengkondisikan sebanyak mungkin karma baik di dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita akan datang kepada kita di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Simpelnya, gaya hidup moksa, lifestyle moksa itu berbeda dengan kehidupan yang dijalani kebanyakan orang pada zaman ini. Kalau hari ini, orang di zaman akhir ini mengejar kehidupan materialisme, orang moksa justru sebaliknya. Kita berpaling justru, ya apaan? Ya, justru ketika kita cuek, coba praktekkan. Ketika kita cuek terhadap hal tertentu justru penasaran dengan kita. Termasuk dalam hal kehidupan ekonomi gitu ya. Kalau kita mengejar, dia jaim, lari terus gitu ya. Seperti saya bilang di video sebelumnya. Tetapi kalau kita cuek, ya biarin aja gitu. Selalu mau datang mau enggak gitu ya. Justru hal itu akan datang kepada kita. Saya ngalami persis. Ya. Seperti yang tadi saya bilang pagi-pagi, ya ada kabar, ada transferan masuk gitu ya, menyenangkan sekali gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada prinsip di kehidupan ini, hemat pangkal kaya gitu ya. Tidak, orang moksa itu banyak memberi, banyak menerima. Pastikan Anda semua mengerti jati diri kita, bahwa neternya kita mampu melakukan ilmu tingkat tinggi yaitu moksa. Moksa sejatinya adalah gaya hidup yang diterapkan manusia di zaman awal. Kemudian juga di zaman kedua, di zaman ketiga, dan di zaman keempat. Di akhir zaman ini, moksa adalah ilmu yang bisa kita praktekkan untuk menaklukkan kehidupan di akhir zaman yang cenderung akan menyeret kepada kesusahan. Ini yang saya dapat sampaikan, kiranya ini bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih.